Selamat bertemu kembali, semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bertemu dengan saya, Putu Bagus Sutanaya, pengampu mata kuliah manajemen perbankan. Di pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang operasional bank. Pada pertemuan ini, kita akan membahas juga tentang bagaimana operasional bank dengan manajemennya, termasuk struktur organisasi bank dan fungsi masing-masing unit. Bank sebagai lembaga keuangan memiliki peran vital dalam perekonomian suatu negara untuk menjalankan fungsi intermediasi secara optimal. Bank membutuhkan sistem manajemen personal yang efektif dan struktur organisasi yang solid. Manajemen personal bank mencakup seluruh aktivitas dalam mengelola sumber daya, minimalisir risiko, dan memaksimalkan efisiensi untuk mencapai tujuan bisnis. Sementara itu, struktur organisasi bank mendefinisikan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab antar unit kerja dan individu di dalam bank. Dalam konteks ini, pemahaman mendalam mengenai manajemen operasional dan struktur organisasi bank sangat krusial, baik bagi kalangan internal bank maupun pihak eksternal seperti nasabah, investor, dan regulator. Nah, dengan memahami aspek tersebut, kita dapat menilai kesehatan dan kinerja bank, serta memahami bagaimana bank beroperasi dalam mencapai tujuannya. Manajemen operasional bank adalah serangkaian aktivitas yang terkoordinasi untuk mengelola sumber daya bank secara efisien dan efektif dalam rangka mencapai tujuan bisnisnya. Aktivitas ini meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian semua aspek operasional bank, mulai dari penghimpunan dana, penyaluran kredit, hingga penyediaan layanan jasa perbankan lainnya. Manajemen operasional bank yang efektif berperan penting dalam minimalisir risiko, implementasi prosedur dan kontrol yang ketat membantu mengurangi risiko seperti fraud dalam konteks perbankan, menunjuk pada tindakan orang yang disengaja untuk mendapatkan keuntungan finansial secara ilegal, baik dilakukan oleh pihak internal, karyawan bank, maupun eksternal, nasabah, atau pihak ketiga. Nah, juga kesalahan manusia dalam operasional bank adalah tindakan atau kelalaian yang tidak disengaja oleh karyawan bank yang dapat mengakibatkan kerugian finansial, gangguan operasional, atau kerusakan reputasi bank. Kegagalan sistem dalam operasional bank menunjuk pada multifungsi atau malfungsi atau kerusakan pada infrastruktur teknologi yang digunakan bank untuk menjalankan aktivitasnya. Hal ini dapat mencakup perangkat keras atau hardware, perangkat lunak software, jaringan, dan sistem keamanan. Nah, yang kemudian berikutnya meningkatkan efisiensi. Optimalisasi proses dan penggunaan teknologi meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya. Kemudian yang ketiga, memperkuat kepatuhan. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan peraturan perbankan yang berlaku. Kemudian yang keempat, meningkatkan kepuasan nasabah, yaitu melalui layanan yang cepat, akurat, dan handal. Kita akan membahas tentang struktur organisasi bank. Nah, struktur organisasi bank mencerminkan adanya sumber daya manusia dan beberapa hal berhubungan hak dan kewajiban serta tanggung jawab orang-orang ada di sekitar bank. Kita akan mengambil sebuah contoh organisasi bank di Bank Rakyat Indonesia. Nah, di sana dalam slide-nya mungkin bisa diketahui bahwa paling tinggi adalah rapat umum pemegang saham. Kemudian ada dewan komisaris, kemudian ada direktur utama, kemudian di bawahnya ada wakil direktur utama, dan di bawahnya ada bagian-bagian lain unit-unit yang mendukung kegiatan perbankan. Kita akan membahas tentang struktur organisasi bank, yaitu dari rapat umum pemegang saham yang sering disebut dengan RUPS. Nah, di sini tugas dari RUPS atau rapat umum pemegang saham yaitu pertama, menetapkan kebijakan strategis, yaitu RUPS memiliki wewenang untuk menetapkan arah dan tujuan jangka panjang perusahaan, termasuk menyusun misi dan visi serta nilai-nilai perusahaan. Nah, di sini RUPS menentukan tujuan dasar perusahaan, cita-cita yang ingin dicapai, dan prinsip yang akan menjadi panduan dalam menjalankan bisnis. Perencanaan jangka panjang, di sini RUPS menyetujui rencana strategis yang disusun oleh direksi termasuk target yang diinginkan dalam pencapaiannya di tahun-tahun yang akan datang. Kemudian ikut menentukan kebijakan dividen, memutuskan apakah akan membagikan dividen kepada pemegang saham dan berapa besarnya dividen yang akan dibagikan. Kemudian ada kebijakan investasi. RUPS dapat memberikan persetujuan atas rencana investasi besar yang dilakukan oleh perusahaan.
Kemudian menentukan merger dan akuisisi. Di sini rapat umum pemegang saham memberikan persetujuan atas rencana merger atau penggabungan atau akuisisi pembelian perusahaan lain. Nah, di sini juga kita bisa ketahui bahwa dalam hal ini RUPS menyetujui laporan tahunan dan kinerja perusahaan. Di sini rapat umum pemegang saham memiliki wewenang untuk mengevaluasi kinerja direksi dan dewan komisaris dalam mengelola perusahaan. Nah, termasuk membuat laporan keuangan tahunan, mengetahui laporan kinerja direksi dan dewan komisaris, bertanggung jawab terhadap pertanggungjawaban dari direksi dan dewan komisaris, serta RUPS menerima laporan pertanggungjawaban dari direksi dan komisaris atas tindakan dan keputusan telah diambil selama periode tertentu. Kemudian menunjuk dan memberhentikan dewan komisaris dan direksi. Nah, wewenang ini untuk memilih dan mengangkat anggota dewan komisaris dan direksi serta memberhentikan jika dianggap perlu, termasuk menentukan kriteria calon, proses seleksi, pengangkat dan pemberhentian. Nah, di sini rapat umum pemegang saham adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan. Keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan arah dan tujuan perusahaan, evaluasi kinerja, serta penunjukan dan pemberhentian dewan komisaris dan direksi, semuanya berada di tangan RUPS atau rapat umum pemegang saham. 5. Kemudian kita akan membahas tentang Dewan Komisaris. Dewan Komisaris ini memberikan saran kepada direksi. Dewan Komisaris berperan sebagai penasihat bagi direksi dalam pengambilan keputusan strategis. Tugas ini meliputi memberikan masukan dan perspektif independen. Dewan Komisaris memberikan pandangan objektif dan independen kepada direksi berdasarkan pengalaman dan keahlian. Kemudian, menganalisis rencana dan strategi. Dewan Komisaris mengkaji rencana dan strategi yang disusun oleh direksi untuk memastikan bahwa rencana tersebut realistis dan dapat dijalankan. Kemudian membantu memecahkan masalah. Dewan Komisaris memberikan saran dan solusi kepada direksi dalam menghadapi tantangan dan permasalahan yang dihadapi perusahaan. Kemudian memonitoring kinerja direksi. Dewan Komisaris memantau kinerja direksi dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan. Kemudian membuat dan memastikan perusahaan dikelola sesuai prinsip tata kelola yang baik, yaitu Good Corporate Governance dan yang sering disebut dengan GCG. Ya. Jadi Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Ya, ini berhubungan dengan bagaimana mengelola sebuah bank yang bisa dikatakan bisa dipercaya dan bisa diminati oleh nasabah. Baik, kemudian kita akan masuk pembahasan tentang direksi. Direksi adalah direktur utama dan wakil direktur utama memimpin eksekusi operasional bank secara keseluruhan. Direksi dibagi berdasarkan fungsi-fungsi utama sebagai berikut, yaitu pertama, direksi bisnis wholesale dan kelembagaan. Di sini tugasnya memberi layanan keuangan yang komprehensif terhadap nasabah. Kemudian ada pengelolaan dana bank, investasi, dan likuiditas. Kemudian melayani kebutuhan yang berhubungan dengan perbankan, institusi keuangan seperti bank lain dan perusahaan asuransi. Kemudian fokus pada pemberian kredit dan layanan perbankan lainnya kepada perusahaan di sektor energi dan pertambangan. Internal audit memegang peranan penting dalam menjaga kesehatan integritas operasional bank. Audit standar dan kualitas. Nah, di sini memastikan kepatuhan. Internal audit memeriksa apakah seluruh aktivitas dan proses bank telah sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan dan berpedoman internal serta regulasi dan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian menilai efektivitas pengendalian internal. Sini internal audit mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal dalam mencegah dan mendeteksi penyimpangan atau kesalahan, kecurangan, dan inefisiensi. Kemudian internal audit menilai kualitas aset bank termasuk kualitas kredit untuk memastikan bahwa aset tersebut dikelola dengan baik dan tidak menimbulkan kerugian baik dari pihak-pihak yang lain. Kemudian internal audit mengkaji kebijakan dan prosedur yang berlaku di bank untuk memastikan bahwa kebijakan prosedur tersebut masih relevan, efektif, dan efisien. Kemudian berdasarkan hasil audit, internal audit memberikan rekomendasi perbaikan kepada manajemen untuk meningkatkan efektivitas, pengendalian internal, dan kualitas operasional bank. Kemudian,
ikut berinvestigasi dan pemantauan kerja operasional, yaitu menangani dugaan yang berhubungan dengan kecurangan, melakukan investigasi atas dugaan tersebut dan mencari penyebabnya. Kemudian menganalisis penyebab kerugian tersebut, yang dimana penyebab terjadi kerugian operasional itu harus diketahui. Kemudian memantau kinerja operasional, mengevaluasi efisiensi operasional. Di sini internal audit menilai efisiensi operasional bank untuk memastikan bahwa sumber daya bank digunakan secara optimal. Kemudian melakukan special review. Internal audit dapat melakukan penugasan khusus atau special review atas permintaan manajemen atau dewan komisaris. Ini untuk menilai aspek-aspek tertentu dari personal bank. Nah, kemudian internal audit berperan sebagai mata dan telinga manajemen dan dewan komisaris dalam mengawasi personal bank dengan fokus pada audit standar dan kualitas kerja, investigasi dan pemantauan kinerja operasional. Internal audit membantu memastikan bahwa bank berjalan sesuai dengan ketentuan, efektif, efisien dan mencapai tujuannya. Kemudian kita akan membahas tentang kantor regional dan unit operasional. Nah, di sini kantor regional dan unit operasional lainnya seperti kantor cabang, kantor wilayah, dan unit-unit yang lainnya seperti di Bank BRI memiliki peran penting dalam menjangkau nasabah di berbagai wilayah dan menyediakan layanan perbankan yang dibutuhkan. Nah, di sini bisa dijelaskan distribusi produk layanan di Bank BRI secara merata. Kantor regionalnya bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan personal di wilayah geografis tertentu. Kemudian memastikan produk dan layanan BRI tersedia secara merata di seluruh wilayah kerjanya. Kemudian mengembangkan strategi untuk menjangkau nasabah di berbagai segmen pasar. Nah, kantor cabang ini merupakan ujung tombak dari Bank BRI dalam melayani nasabah secara langsung. Menyediakan layanan perbankan yang lengkap, mulai dari pembukaan rekening, setoran tunai, penarikan tunai, transfer, pembayaran tagih, hingga pengajuan kredit. Nah, kantor wilayah atau disebut dengan kantor menguasai suatu wilayah membawahi beberapa kantor cabang di wilayah tertentu, berperan dalam pemantauan dan pengendalian kinerja kantor cabang, memberikan dukungan operasional dan pelatihan kepada kantor cabang. Nah, kemudian yang terakhir kita akan bahas tentang komite dan fungsi pendukung dalam organisasi tersebut. Komite dan fungsi pendukung berperan penting dalam membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, di sini Komite Dewan Komisaris dan Komite Direksi membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam membahas isu-isu strategis dalam mengambil keputusan yang tepat. Komite dan fungsi pendukung memiliki peran yang sangat penting dalam membantu perusahaan mencapai tujuannya. Dengan adanya komite dan fungsi pendukung yang efektif, perusahaan dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, memperkuat tata kelola perusahaan, dan meningkatkan keberhasilan implementasi proyek-proyek strategis. Jadi struktur organisasi di dalam perusahaan merupakan manajemen operasional dan yang dimana dikatakan pilar-pilar utama yang menopang kinerja dan kelanjutan sebuah bank. Manajemen operasional yang efektif memungkinkan bank untuk menjalankan aktivitas secara lancar, aman, dan efisien. Sementara struktur organisasi yang jelas dan terorganisir dengan baik memudahkan koordinasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan di dalam bank.